Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiani Parahita Lestari, NPM 17033010030 dari mata kuliah Evaluasi Gizi akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul Comparative Evaluation of Some Bioactive Compounds in Raw and Boiled Eggs. Konten yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama ada introduction, yang kedua ada methods yang akan digunakan pada jurnal ini, yang ketiga ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion dari jurnal ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang introduction atau latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini adalah meningkatnya angka kemiskinan dan angka malnutrisi yang harus segera diatasi. Kedua hal tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan pendekatan baik secara pangan maupun secara pertanian. Pendekatan secara pangan sendiri khususnya memanfaatkan berbagai sumber hewani seperti telur dan daging untuk mengatasi berbagai defisiensi. Telur burung sendiri merupakan salah satu bahan pangan yang berasal dari varietas yang berbeda dan sering dikonsumsi oleh manusia. Terdiri dari kuning telur atau yang biasa disebut dengan yolk, albumin atau biasa disebut dengan putih telur, dan juga cangkang. Nah, albumin sendiri terdiri dari 87% air dan 13% berbagai macam protein. Salah satunya adalah avidin. Sebelum melangkah ke metode, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu avidin dan apa itu biotin. Avidin sendiri merupakan senyawa glikoprotein yang dapat mengikat biotin, baik biotin bebas maupun biotin yang sudah terikat dengan enzim. Avidin sendiri biasanya terdapat pada putih telur unggas dan putih telur reptil. Struktur avidin tetap stabil pada suhu di bawah 70 derajat Celcius dan akan mulai rusak pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Tepatnya pada suhu 85 derajat Celcius, avidin ditemukan kehilangan struktur dan kemampuan untuk mengikat biotin. Ini saya kutip dari Dr. Syazili Mustafa dari staf unila.ic.id tentang avidin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu biotin. Nah, biotin sendiri merupakan vitamin H yang sangat dibutuhkan dan penting bagi tubuh. Biotin memiliki peranan yang sangat penting dalam reaksi biokimia, seperti dalam transfer karbon dioksida dan metabolisme karbohidrat serta lemak. Biotin sendiri merupakan koenzim di dalam tubuh yang berperan dalam metabolisme untuk menghasilkan energi. Mengkonsumsi putih telur dalam keadaan mentah akan dapat menyebabkan defisiensi biotin, karena avidin dalam putih telur akan berikatan dengan biotin sehingga biotin akan tidak terserap oleh tubuh. Pada bab metode, ada 4 metode yang digunakan pada jurnal ini. Yang pertama merupakan pengumpulan sampel, yang kedua merupakan persiapan sampel mentah, yang ketiga merupakan persiapan sampel matang, dan yang keempat merupakan determinasi bioactive compounds pada telur-telur sampel yang disediakan pada jurnal ini. Yang pertama merupakan pengumpulan sampel. Nah, pengumpulan sampel pada jurnal ini dilakukan dengan membeli telur-telur yang masih fresh dari poultry house di salah satu kota di Nigeria. Yang kedua adalah persiapan sampel mentah, di mana sampel mentah albuminnya dipisahkan dari yolknya, kemudian dihomogenizing, lalu disimpan dalam beker glass yang sudah ditutup atau diseal dengan parafilm. Yang ketiga merupakan persiapan sampel matang, di mana telur-telur ini direbus secara terpisah dengan air yang sudah dididihkan terlebih dahulu dengan suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, setelah telur-telur tadi matang, dikupas dari kulitnya, kemudian diambil putih telurnya, kemudian dicop dengan chopper. Setelah itu disimpan dalam beker glass yang sudah diseal juga dengan parafilm. Setelah itu, masing-masing 20 gram dari sampel baik mentah maupun matang disimpan dengan airtight sample glass bottle yang sudah diberi label sampai siap untuk dianalisa. Nah, untuk determinasi dari bioactive compounds pada telur-telur tadi, jurnal ini menggunakan metode campuran, diantaranya involving egg white preparation, separation of egg white protein using ion exchange chromatography, purification using tangential flow filtration, and quantification using the colorimetric Bradford assay. Nah, prinsip dari ion exchange chromatography sendiri yaitu memisahkan senyawa dari muatannya atau berdasarkan muatannya, sedangkan untuk metode Bradford assay sendiri memisahkan protein dari protein dikompleks dengan senyawa Bradford itu sendiri, sehingga dihasilkan konsentrasi dari protein tersebut secara colorimetrically yang dapat dideterminasi dengan spektrofotometri.
Nah, pada bab result and discussion, di sini saya sudah ada tabelnya saya ambil dari jurnal yang menampilkan konten avidin pada sampel telur sebelum direbus atau mentah dan setelah direbus atau sampel matang. Di sini avidin menggunakan satuan mg per gram egg white. Nah, didapatkan konten avidin terbesar pada telur ayam kalkun dengan konten avidin mentah 15,83 mg per gram egg white, sedangkan setelah direbus kontennya berkurang menjadi 11,4 mg per gram egg white. Nah, untuk sampel terendah dengan konten avidin terendah didapatkan pada sampel koil atau telur burung puyuh dengan konten avidin sebanyak 8,47 mg per gram egg white. Setelah direbus, konten avidinnya berkurang setengahnya, sehingga menjadi 4,6 mg per gram egg white. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk sampel telur burung puyuh, dari sampel mentah ke sampel matangnya, konten avidinnya berkurang setengahnya. Hal ini dapat terjadi karena avidin sendiri merupakan protein yang dapat terdenaturasi oleh panas atau di sini disebut dengan perebusan. Konten avidin tertinggi didapati pada sampel telur ayam kalkun, di mana telur ayam kalkun, terutama telur yang masih mentah, tidak disarankan untuk penderita diabetes. Penderita diabetes akan membutuhkan biotin untuk membantu menurunkan kadar gula darah dan sebagai penghasil energi. Apabila mengkonsumsi putih telur dengan konten avidin yang tinggi, akan menghambat penyerapan biotin pada tubuh. Sehingga untuk penderita diabetes sangat disarankan untuk mengkonsumsi putih telur yang mengandung avidin rendah, seperti contohnya telur puyuh dengan konten avidin terendah pada jurnal ini, dengan mempertimbangkan zat gizi yang lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari jurnal ini, apabila terjadi defisiensi biotin, maka yang disarankan adalah mengkonsumsi putih telur atau telur dari unggas yang mengandung avidin terendah, seperti contohnya telur puyuh. Nah, untuk telur ayam kalkun sangat tidak direkomendasikan untuk defisiensi biotin karena kandungan avidinnya yang tinggi akan menghambat penyerapan biotin pada tubuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.